Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Lihat perjanjiannya, saya fokus di kalimat ini, alastu bi rabbikum. Rabb. Apakah engkau akan berkomitmen saat ini? Bersaksi? Karena kalimatnya bersaksi. Wa asyhadahum, dan mereka bersyahadat, bersaksi, komitmen. Di komitmennya menggunakan kata syahadat di sini. Karena itu nanti setiap bayi yang sudah terlahir dari rahim ibu manapun itu berada dalam keadaan suci karena sudah bersyahadat dalam perut ibundanya. Masih ingat hadis ini? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim perempuan manapun itu membawa fitrah. Apa di antara fitrah yang dimaksudkan itu? Fitrah keislaman, fitrah mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu nanti ada di Quran surah ke-30 ayat ke-30, paling kanan sebelah atas. Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hai setiap manusia, fa'aqim wajhaka, hadapkan, pasrahkan, arahkan dirimu sepenuhnya. Lid-dini, pada ketentuan ad-din, hanifa, dengan lurus. Di setiap manusia itu punya fitrah untuk beragama. Punya kecenderungan untuk mencari Tuhan. Silakan ibu cek, manusia manapun yang pernah hidup, itu pasti akan mencari Tuhan. Silakan. Karena itu Allah beri jalan, begini cara mencarinya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah manusia yang telah Allah berikan pada dirinya bahkan sebelum dia terlahir. Di antara fitrah manusia ada kecenderungan untuk mencari Tuhan. Ada kecenderungan untuk mendekat kepada Allah. Bahasa Qur'annya din, lid-dini hanifa. Apa itu din? Itulah Islam. Quran surah ke-3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Karena itu silakan cek, semua orang itu pasti akan mencari Tuhan. Setiap manusia. Ada yang melihat kayaknya ada di hewan, kayaknya ada di pohon, kayaknya ada di alam, kayaknya ada di patung, kayaknya ada di... mencari dia. Terus Allah beri jalan. Kalau kamu ingin mencari yang benar, din yang dimaksud Islam, diberikanlah tuntunan dalam Islam. Jelas sampai sini? Baik, karena itulah kemudian setiap bayi yang terlahir itu disebut oleh Nabi dia suci, dia bersih karena telah membawa risalah Islam dalam dirinya. Hanya sayang nanti fa'abawahu yuhawidanihi au yunassaranihi au yumajjisanihi. Lingkungan nanti akan merubah dia keluar dari fitrahnya. Bisa dipengaruhi, tiba-tiba berubah misalnya keyakinan. Bisa karena kejadian tertentu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia muslim, cuman karena kondisi tertentu, pekerjaan menjauhkan dia dari Allah, lupa sholat. Telenovela menjauhkan dia dari Al-Quran. WhatsApp, Facebook, media sosial melupakan dia dari ibadah. Coba ibu, kalau online setiap hari berapa kali dengan media sosial? Ganti status. Online dengan Allah berapa kali dalam sehari? Coba hitung. Online dengan Allah yang paling maksimal kan sholat fardu 5 kali. Kalau 1 kali 5 menit kali 5 cuma 25 menit. 25 menit online dengan Allah. Berapa menit online dengan media sosial yang tidak nyata? Dan cita-cita masuk surga. Ayo sini. Nah, saya belum selesai. Jadi yang pertama, dalam perjanjian 4 bulan ini, pertama ada komitmen bersyahadat menuhankan Allah. Tapi yang kedua, ini yang dahsyat. Perhatikan kalimatnya, fokus. Saat Allah memperkenalkan dirinya dalam kandungan kita, usia 4 bulan itu, dengan nama apa Allah memperkenalkan dirinya? Coba lihat ayatnya. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb, Rabb. Wa idh akhadha rabbuka, Rabb, min bani adama dzurriyyatahum, awas, wa asyhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb. Rabb. Nah, ibu sekalian, kata Rabb ini itu berasal dari kata ar-rububiyah. Ar-rububiyah yang berarti sifat merawat, memberikan semua kebutuhan. Saya ulang ya.
merawat, memberikan semua kebutuhan, sudah, menyayangi, memaafkan, mengasihi, mengampuni. Masya Allah. Merawat, memenuhi sebuah kebutuhan, menyayangi, memaafkan, mengampuni. Jadi semua hal yang terkait dengan perhatian ada pada kalimat Rabb. Sifatnya disebut dengan rububiyah. Zat yang memperhatikannya disebut dengan Rabb, namanya Rabbun. Baik. Pelan-pelan. Seakan-akan Allah ingin berkata begini, hei, engkau buat perjanjian dengan saya sekarang. Engkau bersaksi, saya sebagai Tuhan, siap bersaksi, menuhankan saya. Nanti ketika kamu lahir, apapun yang kamu butuhkan dalam kehidupan, aku akan berikan. Kamu akan saya rawat, kalau sakit, kamu saya sembuhkan. Minta sesuatu yang kamu butuhkan, saya akan berikan. Kamu butuh sesuatu, saya akan hadir. Kamu salah minta maaf, saya maafkan. Kamu dosa minta ampun istighfar, saya ampuni. Kamu ingin sesuatu yang lebih baik, saya berikan. Pokoknya semua yang kamu inginkan selama engkau butuhkan dan itu baik, aku berikan. Kira-kira, maaf Bu ya, maaf sekali. Kalau ada yang nawarkan pada ibu, mau nggak ikut saya? Nanti sebuah kebutuhannya saya berikan. Kalau sakit saya berikan jaminan kesembuhannya. Kalau butuh sesuatu saya berikan. Kalau ingin ini itu selama butuh saya sampaikan. Kira-kira ibu nolak atau ikut? Baik. Ikutnya mikir dulu atau tidak? Tidak. Jangankan yang tinggi-tinggi Bu ya. Suami aja nawarkan. Mah mau nggak ikut papa? Papa nanti kasih handphone S10. Sama gelang nggak Pak? Ikut ya. Dan tanpa pikir. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang disetujui tanpa difikirkan lagi, itu disebut bala namanya. Bala, sekali saja. Sekali, ya, tidak dua kali. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Ingat, kalau Allah sudah sampaikan kalimat, jangan tambah, jangan kurangi. Ya. Bala, tidak ditambah nga, tidak disebutkan dua kali. Bala. Ya. Bala itu artinya siap. Ya. Tanpa pikir. Karena memang nggak ada yang dipikirkan lagi. Apa yang mau dipikirkan? Semua kebutuhan dikasih. Semua keinginan dikabulkan sepanjang baik. Kalau sakit ada jaminan disembuhkan. Dikasihi, disayangi, salah dimaafkan. Ya, kalau dosa diampuni, apalagi yang kurang, nggak ada aib, nggak ada yang kurang, sempurna semua. Kita katakan bala tanpa pikir. Karena itu, perhatikan, setiap kita kemudian, ibu sekalian, datang terlahir ke bumi, mengalami kehidupan, fitrah kita setiap mendapatkan kebutuhan, kita akan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama yang telah dijanjikan itu. Silakan ibu cek. Bukankah ibu ketika ada kesulitan memohon kepadanya? Ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah. Ya Allah, lancarkan ya Allah. Ya Allah, sukseskan suami saya. Ya Allah, tenangkan kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, anugerahkan solusi. Ya Allah, sembuhkan ibu saya. Semua minta kan? Dan dahsyatnya, ketika ibu memohon kepada Allah itu, ibu gunakan kalimat yang telah disepakati ketika Allah sampaikan kepada kita. Rabb, Rabb, Rabb. Perhatikan, kalau ibu berdoa, doa apa paling favorit? Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah. Wa qina. Doa apa itu? Sapu jagat. Baik. Bu bayangkan, Nabi aja nggak tahu tuh istilah itu sapu jagat. Ibu tahu? Wah, Masya Allah, Indonesia kreatif. Luar biasa. Ada doa sapu jagat, nggak ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Wah, pokoknya luar biasa lah. Ya. Ya, lihat, bukankah kalimatnya dibuka dengan Rabb? Rabbana atina fid dunya sana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Perhatikan, Rabbana la in nasina Rabbana
Rob, 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 Rob. Ini ayatnya. Sapu jagat, Quran surah 2 ayat 201. La yukallifullah, Quran surah 2 ayat 286. Rabbana zalamna, Quran surah 7 ayat 23. Yang ingin saya sampaikan, setiap kita butuh sesuatu, kita menyebut namanya dengan kalimat Rabb. Kenapa kita katakan Rabb? Karena Allah sendiri menyebutkan dengan kalimat Rabb. Alastu bi rabbikum, saya nanti adalah Tuhan yang akan memperhatikan kalian, menyayangi kalian. Saya Tuhan yang akan merawat kalian, memberikan semua kebutuhan. Makanya ibu tuh kalau ada persoalan nagih seakan-akan ke Allah. Ya Allah, kan engkau yang berjanji kepada saya. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati ya Allah, karena engkau Tuhan. Kalau manusia, dia berjanji, dia yang mengingkari. Dia awali, dia yang akhiri. Tapi engkau beda ya Allah. Kenapa? Engkau berjanji, engkau yang menepati. Quran surah ketiga ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati. Engkaulah awal dan akhir dari semua hal. Engkau mengatakan saya Rabb yang akan memberikan semua kebutuhan. Sekarang saya butuh ya Allah. Engkau berjanji akan menyembuhkan, sekarang saya sakit ya Allah. Engkau berjanji akan memberi solusi, sekarang saya sedang punya masalah ya Allah. Engkau berjanji akan memberikan kesuksesan, sekarang saya sedang menapaki itu ya Allah. Makanya ibu sebutkan kalimat Rabb, 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 Rabb. Jadi sesungguhnya doa itu adalah fitrah dari setiap manusia karena mulai dibangun komitmen sebelum dia dilahirkan ke muka bumi. Jadi kalau kita bicara tentang doa, doa itu fitrah kehidupan bagi setiap manusia. Hidup. Sekaligus penanda komitmen yang membedakan antara Khalik dengan makhluk, hamba dengan Allah, manusia dengan Tuhan. Kan Allah katakan saya Rabb ya, saya yang ngasih, saya yang Tuhan. Berarti kita yang makhluk kan, kita yang butuh kan. Allah yang memberi, kita yang butuh. Untuk membedakan mana yang butuh, mana yang ngasih, maka pembedanya adalah doa. Jadi kalau ada manusia yang nggak pernah doa selama hidup, itu tandanya ada yang salah dengan kehidupannya. Karena seakan-akan dia nggak butuh Tuhan. Sebab perbedaan manusia dengan Tuhan itu sebelum lahir, salah satunya ditunjukkan dengan sifat butuh kita kepada Allah. Makanya sekaya-kayanya orang, itu pasti berdoa. Manusia paling kaya di muka bumi pun, kalau besoknya mau ada pekerjaan atau proyek, dia berdoa dulu tuh. Ya Tuhan, tolong lancarkan proyek ini. Butuh. Pejabat setinggi-tingginya, kalau sudah mau mulai kemudian ada pemilihan, kalau mulai ada kebijakan, kalau mulai ada apapun berdoa juga. Itu tandanya butuh. Butuh. Di setiap manusia itu pasti butuh dengan Allah. Karena itu kalau ada manusia yang nggak pernah berdoa selama hidupnya, itu langsung mendapatkan kecaman dari Allah dan dijamin akan masuk neraka yang paling dalam. Karena seakan-akan dia sudah nggak butuh dengan Allah. Saya ulang ya, saya ulang. Doa itu fitrah hidup manusia yang sekaligus menunjukkan statusnya sebagai hamba. Jadi kalau ibu update status di media sosial, mulai sekarang tuliskan hamba. Hamba. Sudah. Mau sifatnya apapun tetap hamba. Ya, mau pejabat, mau orang kaya, mau cukup, mau macam-macam, mau ustadz, mau syekh, mau habib, tetap ujungnya hamba. Dan butuh penghambaan itu diwujudkan dalam bentuk doa. Muncullah Quran surah ke-40 ayat ke-60. Wa qala rabbukum, Rabb, selalu Rabb. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, awas, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahu akbar. Dan Rabbmu berfirman, mengingatkan kembali kepada kalian semua, hei hamba-hambanya. Kalau ada kebutuhan, kalau ada masalah, kalau ada permintaan, kata Allah, ayo doa sama saya. Minta. Kan kita sudah bikin perjanjian. Makanya Allah katakan, kalau punya masalah, bu, berdoa. Bukan mengeluh. Kalau punya persoalan, bu, berdoa. Bukan bikin status. Rasanya aku tidak sanggup. Ditulis di Facebook. Apain? Terus kalimat Allahnya pun jelas. Minta kepadaku, bukan mengeluhkannya. Kamu tidak seperti yang aku kira.
Nungguin komen. Sambil masak, celing ada satu. Ece kunaon. Makin meluas masalah. Untuk abi mas sabar. Sudah. Paham ya? Jadi ini kaidah hidup yang pertama. Sebetulnya sederhana, cuman jarang digunakan gitu. Sederhana, cuman jarang dipakai. Kata Allah kan, kamu doa itu, saya kasih ketenangan. Jadi bu, gini, doa itu manfaatnya, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Tenang. Jadi kalau mau curhat-curhat sama Allah, sampaikan, minta, mohon, berikan. Minimal tenang. Saya kasih rahasia ya. Ini di antara kita saja nih. Lihat sini. Saya hapus dulu deh. Bismillah. Masya Allah. Mau ngapus sendiri, nulis sendiri, penghapus, lari sendiri. Bismillah. Oh ini ada dua ya. Sini. Baik. Buka Quran surat 7 ayat 205. Quran surat 7 ayat 205. Doa itu disebut zikir di ayat itu. Jadi kalau ibu sedang berdoa, itu sedang berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ada ayatnya? Oke. Pakai Rabb lagi kan? Wadhkur rabbaka. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, sekecil apapun. Di rumah tangga kah, di kantor kah, kehidupan sosial kah. Kata Allah, ayat sebut, minta kepada Allah. Berdoa. Doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah. Zikir. Baca Quran, zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami akan mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Zikir, sebagai zikir kepada Allah. Ibu selepas sholat, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, zikir. Quran surah keempat, ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah. Sholat sendiri, zikir. Quran surah ke-20, ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada Allah. Zikir. Di zikir semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Doa itu satu dari bagian zikir. Tapi tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa? Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang. Zikir itu, manfaat pertamanya, membuat hati tenang bu. Tadi saya contohkan. Baca Al-Quran zikir kan? Jadi kalau ibu sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, daripada mengeluh sana sini, wudu bu, wudu. Ambil mushaf, baca. Saat baca itu mungkin solusi belum datang, tapi hati itu lebih tenang. Kaitan dengan bahasan kita, doa, minta. Doa. Jadi kalau orang punya masalah itu kalau berdoa, walaupun solusinya belum datang, walaupun kemudian jawabannya belum tiba, minimal hati ibu itu tenang. Ini dia. Kan surah 13 ayat 28. Rumus ini pakai. Gunakan dalam hidup. Karena yang tahu kehidupan kita itu Allah yang menciptakan kita. Yang tahu pesawat, yang bikin pesawat. Yang tahu handphone, yang bikin handphone. Yang tahu mikrofon, yang bikin mic-nya. Yang tahu kita, yang menciptakan kita. Ikutilah petunjuk Allah yang menciptakan kita, maka akan langsung terasa manfaatnya. Ibu tidak percaya, silahkan lakukan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Tuh. Doa. Tapi ingat yang paling penting kata Allah, doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkari status dia sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau menyejajarkan diri dengan Tuhan. Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan. Kalau manusia beda pasti minta. Artinya kalau ada manusia nggak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya, kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka jahanam yang paling bawah. Jahanam itu Bu, belum masuk saja sudah terasa. Terasa. Buka Ibu Quran surah misalnya ke-40 Ghafir tuh. Ya, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Sebelumnya lagi lihat Quran surah ke-8 ayat ke-50. Itu penghuni neraka Bu, yang bukan jahanam saja. Penghuni neraka itu kalau mau meninggal itu dipukulin dulu malaikat. Depan belakangnya. Ayo, kamu keluar. Lama amat keluarnya rohnya katanya. Takut karena nggak punya bekal. Kan maaf ya, kaidah mengatakan orang nggak punya bekal itu takut pulang, apalagi orang merasa salah. Anak ibu berbuat kesalahan, mau pulang takut kan? Takut. Jadi kalau ada anak takut pulang, salah dia. Salah. Kemana anak nggak pulang-pulang, pasti ada yang salah karena nggak berani pulang. Jangankan salah, nggak punya bekal saja, malu pulang. Lihat ibu waktu Ramadan usai, mau mudik, Idul Fitri. Kan pada mudik kan? Kenapa mau mudik dan senang mudik? Karena punya bekal Bu. Dikumpul-kumpulkan tuh selama 11 bulan. Untuk 1 bulan saja, itu pun paling berapa hari. Kumpulin. Terus telepon keluarga, insya Allah aku pulang hari ini. Wah senang semuanya. Padahal mudiknya cuma pakai motor Bu, motornya bebek, bekalnya singa. Serius saya, motor bebek bekal singa, ada kardus belakangnya, tulisin, terus tambah pelepah pisang buat begini. Belakangnya ditulisin, aku pulang sayang. Jalan, mudik. Terus yang di rumah kan senang nerimanya. Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa anda nggak mudik? Nggak ada bekal Ustaz, nggak ada bekal, malu pulang. Kebayang nggak saat pulang menghadap Allah nggak punya bekal? Malu pulang, apalagi punya banyak salah, jadi nggak mau keluar rohnya. Malaikatnya geram, dipukulin sama malaikat, pukul depannya, pukul depan. Kamu ini cepat keluar. Keluar. Malu pulang. Tapi kalau punya bekal enak. Dan yang nyambut langsung malaikat. Bahkan nanti ada satu amalan saat dikerjakan, itu orang ini sudah masuk surga, tapi semua malaikat di semua pintu surga yang 8 itu datang mengunjungi dia mengucapkan selamat. Itu ada di Quran surah 13 ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya saat di dunia sabar mencari bekal, dan ini bekal terbaik yang kamu dapatkan, silahkan nikmati surga yang kamu rindukan itu. Ini nikmatnya tempat yang pernah nanti kamu kunjungi. Dan tinggal abadi di situ. Yang nyambut malaikat. Bayangkan semua malaikat Bu. Semua malaikat dari pintu surga datang nyambut dia. Wah Masya Allah, ada malaikat Jibril, Israfil, malaikat maut. Maaf ya dicabut kemarin. Biasa. Selamat. Dunia aja kalau ada yang nyambut senang kan. Rumah dicet, datang sambut depan rumah. Semua hidangan ada. Masya Allah. Bahkan yang tidak ada jadi ada. Luarnya kongguan, dalamnya rangginang gitu kan. Wah, muncul semua. Paham ya? Jadi ini bagian pertama. Jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa. Jawabannya karena manusia itu hamba. Dan doa itu adalah fitrah bagian dari kehidupan.